Jadi dari situ memang orang-orang khususnya yang memang tahu mobil, yang ingin membuat sebuah jati diri pada mobilnya, dia langsung memang memberi sentuhan modifikasi itu gitu. Nah, dari situlah makanya ada memang beberapa langkah dari modifikasi yang bisa akhirnya diterapkan. Titik parkir ini nanti kita belok kanan, pintu keluarnya dari pintu keluar mungkin nanti dirapatin lagi. Oke Om, semua sudah rapat. Line up dari kendaraan Mitsubishi yang kami hadirkan kali ini. Nah, untuk Bapak dan Ibu sekalian, kami juga memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa langsung merasakan bagaimana nyamannya performa dari kendaraan Mitsubishi melalui test drive yang kami berikan kesempatan untuk Anda sampai dengan ajang IMS 2019 ini berakhir. Caranya gimana sih? Cukup mudah. Bapak dan Ibu hanya tinggal memperlihatkan SIM Anda kepada tim sales marketing kami dari Mitsubishi sekarang juga. Dan satu juga, jangan lewatkan kesempatan Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat varian terbaru dari Mitsubishi Xpander. Tepat di sisi kiri kanan dari Sofi, di sini sudah ada bersama kita kendaraan Mitsubishi Xpander Limited. Nah, kalau membahas mengenai kendaraan ini, saya yakin semenjak dihadirkan di Indonesia banyak sekali peminatnya. Terbukti di sini sudah banyak rekan-rekan dari Xbox juga yang sudah bergabung bersama kami. Selamat datang untuk teman-teman Xbox semuanya. Mereka ini semuanya adalah owners dari kendaraan Mitsubishi Xpander. Dan kali ini Mitsubishi Xpander dengan varian terbarunya yaitu Mitsubishi Xpander Limited yang baru saja dihadirkan tepatnya pada hari Rabu tanggal 25 kemarin, di mana akan memberikan refreshment dari kendaraan Mitsubishi Xpander Limited ini yang dipasarkan dalam satu tipe yang berbasis dari kendaraan Mitsubishi Xpander varian Ultimate Transmisi Matic. Dan kami menghadirkan hanya dengan satu varian warna saja, yaitu warna putih seperti yang ada di atas panggung. Dan yang pasti juga kami memberikan tambahan-tambahan supaya terlihat jauh lebih sporty lagi dari segi eksterior maupun dari segi interiornya. Bapak dan Ibu bisa melihat langsung nih di sisi kiri maupun di sisi kanan dari tampilan interiornya. Bapak Ibu bisa lihat di sini bangkunya dengan dibalutkan dengan kulit semi sintetik dan juga berwarna hitam karbon, dan juga tentunya sudah lengkapi dengan adanya ornamen decal dan juga eksklusif limited ID yang membuktikan bahwa kendaraan ini benar-benar limited karena hanya kami hadirkan 1000 unit saja. Dan juga lengkapi dengan scuff plate, dan dashboardnya ada continuity color dari body striping. Produksinya juga sangat terbatas karena ini juga model year dari 2019, jadi sudah menggunakan cruise control. Dan untuk eksteriornya kita bisa lihat dari sisi eksteriornya sudah lengkapi dengan aero kit dan juga mirror cover decal dan juga door handle protector, lengkapi juga dengan fuel lid garnish dan juga engine hood emblem. Dan juga yang pasti adalah tulisan limited edition emblem, ini penting banget. Jadi benar-benar membuktikan bahwa ini cuma hadir 1000 unit saja. Jadi nggak usah ragu lagi, Bapak dan Ibu sekalian yang ingin melakukan pembelian kendaraan, sedang mencari kendaraan yang mana yang tepat dan juga sesuai dengan kebutuhan Anda. Di sini Anda bisa melihat beberapa line up dari kendaraan Mitsubishi yang kami hadirkan. Dan satu juga tepat di sisi kiri di sebelah sana, Anda juga bisa melihat kami juga menghadirkan kendaraan Mitsubishi Xpander. Ini adalah Xpander AP4 Concept. Tahun ini Xpander direncanakan untuk mengikuti sebuah event motorsport bertajuk AP4 yang merupakan konsep mobil balap yang menggunakan basis ada pagi-pagi coba lihat nih Xbox lagi dijual secara massal di pasaran. Xpander AP4 Concept ini menjadi konsep kendaraan rally AP4 dengan basis Mitsubishi Xpander yang dikendarai langsung nanti oleh brand ambassador Mitsubishi Motors Indonesia, yaitu ini oleh-oleh dari Medan. Kegiatan ini buat teman-teman Medan, terima kasih ya oleh-olehnya Bika Ambon. Dari sekedar mobil MPV keluarga dengan fokus kekuatan, ketahanan, dan juga termasuk impresi dan kemampuan kendara yang fenomenal. Dan Mitsubishi
diharapkan bisa menjadi pemacu kalangan hobi motorsport dan modifikasi untuk melakukan personalisasi terhadap mobil expander yang dimilikinya hanya dengan upaya dan biaya minimal untuk bisa mendapatkan hasil yang sangat maksimal. Dan satu juga untuk Bapak dan Ibu sekalian, bagi Anda, kami juga dari Mitsubishi ada campaign terbaru khusus untuk kendaraan Mitsubishi Expander, yaitu campaign kami adalah Pilih Expander Pinter Benar. Kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk ikut serta dalam campaign Pilih Expander Pinter Benar ini karena banyak sekali keuntungannya. Salah satunya yang pasti adalah kalau misalnya pilih Expander, yang pasti Bapak Ibu pintar banget untuk biaya perawatannya dan juga pintar harga spare partnya, dan benar-benar mudah untuk mencari dealer yang terdekat dengan Bapak dan Ibu sekalian, dan juga benar-benar terbukti nyaman dari kendaraannya. Nah, selain itu juga kami juga mengajak Anda untuk bergabung menjadi keluarga Expander Pinter Benar. Caranya gimana sih? Anda cukup registrasi di web ID kami. Kami telah menyediakan booth tepat di sisi kiri di sebelah sana. Anda registrasi di web ID kami dan kemudian jawab pertanyaan pinter benar seputar Expander dan foto selfie dengan menggunakan properti yang tersedia. Jangan lupa juga follow akun Instagram @MitsubishiMotors.id. Kemudian upload foto Anda di media sosial Instagram dengan menggunakan hashtagnya adalah Pilih Expander Pinter Benar. Dapatkan hadiah menarik dari Expander untuk Bapak dan Ibu sekalian. Baik, dan bukan itu saja, kami juga akan mengajak Anda untuk mendownload mobile apps My Mitsubishi Motors ID. Anda bisa mendapatkan voucher belanja sebesar 100.000 rupiah. Nah, ini tamunya Dengan nih. cara yang pertama, Yo. Anda harus mengunduh aplikasi My Mitsubishi Motors ID, kemudian register atau juga login dan lengkapi profil Anda, dan yang kemudian yang ketiga adalah temukan dan juga scan 4 QR code yang tersembunyi di sekitar area booth Mitsubishi, tepatnya di ajang IMS 2019 kali ini. Baik, bukan itu saja, tapi juga kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk dapat menikmati promo-promo spesial apabila Anda melakukan pembelian kendaraan Mitsubishi. Ada apa aja sih promonya? Ini dia. Untuk Bapak dan Ibu yang melakukan pembelian kendaraan Mitsubishi Expander, Anda bisa mendapatkan Lucky Dip. Lucky Dip kami berupa emas seberat 5 gram dan juga kami berikan kepada Anda Apple Watch. Anda juga bisa mendapatkan aksesoris package Expander dan juga kami berikan cicilan bunga hanya 0% saja dan free premium seat cover. Dan yang sangat menarik ini dia, kenapa sih pilih Expander Pinter Benar? Karena kami berikan kepada Anda smart package yaitu berupa gold package, di mana Anda bisa mendapatkan free untuk biaya jasa, servis dan juga spare part sesuai dengan manual book Anda selama 50.000 km penggunaan kendaraan atau juga selama 3 tahun. Dan untuk promo deal spesial kami juga berikan kepada Bapak dan Ibu yang melakukan pembelian kendaraan Mitsubishi Pajero Sport. Anda bisa mendapatkan smart package, silver package dan juga bisa menikmati cicilan dengan bunga 0% dan juga gratis asuransi selama 1 tahun. Baik, itu dia tadi tentunya keuntungan Bapak dan Ibu sekalian bagi Anda yang bergabung menjadi keluarga besar dari Mitsubishi. Jadi nggak usah ragu lagi, langsung hubungi tim sales marketing kami dari Mitsubishi sekarang juga. Tapi, nah kebetulan nih saya akan bagi-bagi hadiah dulu untuk Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung di sini. Kita mau bagi-bagi hadiah yang bisa jawab pertanyaan Sophie, langsung angkat tangan, bergabung dengan panggung, langsung kita kasih hadiah spesial. Pertanyaannya mudah sekali. Pertanyaannya adalah di kanan kiri kita sudah hadir kendaraan Mitsubishi Expander terbaru yang baru saja di launching tepatnya pada tanggal 25 April kemarin. Ini Mitsubishi Expander apa sih namanya? Ada yang tahu nggak Bapak dan Ibu? Langsung aja angkat tangannya atau perlu Sofi deketin nih kayaknya ya. Kita deketin aja nih. Kita cari-cari di sebelah sini yang bisa jawab pertanyaan kita. Iya di sini kan? Iya, ada yang bisa jawab pertanyaan? Kendaraan Mitsubishi Expander yang ada di depan ini. Nah, ini adalah merupakan kendaraan varian terbaru. Halo, apa kabar? Ini dia. Dengan siapa namanya, Pak? Pak Teguh. Pak Teguh tahu nggak Mitsubishi Expander terbaru yang baru saja launching tepatnya pada tanggal 25 kemarin ada di atas panggung ini varian apa sih, Pak? Ultimate. Nah, yakin? Ini basisnya memang kendaraan Mitsubishi Expander Ultimate, tapi ini terbaru banget, yaitu Mitsubishi Expander Limited Edition.
Sini. Mau jawab? Nah, ini pasti pengguna Mitsubishi Expander juga. Mitsubishi Expander Limited Edition yang di atas panggung kami hadirkan hanya berapa unit sih? 1000 unit. 1000 unit. Kalau jawabannya betul, Om Sony akan joget-joget ya. Om Sony, benar jawabannya Mitsubishi Expander Limited Edition cuma 1000 unit? Betul sekali. Kita kasih hadiahnya. Terima kasih banyak. Oke, kita mengundang buat teman-teman semuanya mungkin boleh mendekat, boleh deketan semuanya di sini. Nah, ada satu hal yang sangat spesial kali ini. Kenapa sih Sofi kok enak banget ya di sini hari ini, casual banget? Karena ini seru banget. Sesuai dengan temanya kan jadi anak mobil nih ceritanya. Kita akan bahas yang namanya modifikasi kali ini. Kali ini kita juga menghadirkan para pakarnya langsung, di mana Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman semuanya bisa mengorek-ngorek ilmu juga bersama mereka seputar dunia modifikasi. Seperti kita ketahui, modifikasi ini adalah merupakan cara bentuk merubah suatu barang yang kita sukai tentunya supaya terlihat jauh lebih menarik lagi tanpa menghilangkan fungsi dari aslinya serta juga menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya lagi. Nah, yang pasti juga tidak dapat kita pungkiri, modifikasi memang pasar yang tidak pernah mati di Indonesia. Bahkan tiap tahunnya tren ini tengah sangat naik sekali dan juga sangat stabil modifikasi. Nah, kali ini kami menghadirkan langsung para pakarnya. Ini dia para pakar modifikasi yang memiliki tagline adalah tagline-nya lucu banget, tapi ini benar sih, standard is boring. Benar nggak? Ini teman-teman, benar. Nah, standard is boring kata mereka. Ada yang tahu nggak sih? Langsung saja, ini dia. Ada yang tahu nggak nih tamu kita kali ini siapa aja? Sofi akan langsung undang. Yang pertama, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sudah hadir bersama kita di sini, Mas Andre Mulyani selaku Ketua Komite NMAA National Modificator Aftermarket Association. Halo Mas Andre, apa kabar? Silakan boleh duduk. Dan juga sudah hadir bersama kita di sini juga Mas Okto Budiarto dan juga Mas Aris Harvenda, Komite dari NMAA. Nih, kebiasaannya aku panggilnya Om sama mereka semuanya. Hai Om, apa kabar? Sudah ada Om Andre, Om Okto, sama Om Aris, apa kabar? Baik, boleh duduk. Senang banget di sini. Baik, nah pas banget nih kebetulan ada teman-teman juga di sini dari Exmob dan juga Bapak dan Ibu yang lainnya penasaran ingin mengetahui lebih detail lagi mengenai modifikasi. Sesuai dengan tagline-nya, standard is boring. Ini kenapa sih kok bilang standard is boring? Ini siapa yang bikin tagline-nya? Pilihan tagline-nya kenapa seperti itu? Yang pasti yang sebelah sana itu. Mas Andre. Ya, mungkin kalau standar is boring, kita pengen kasih lihat bahwa modifikasi itu bisa menunjang baik di daily use supaya nggak terkesan biasa-biasa aja. Berbeda dari yang lainnya, personalisasi. Baik, personalisasi ya, baik berbeda dari yang lainnya. Nah, ini tuh Bapak dan Ibu sekalian dan juga rekan-rekan semuanya di sini, bagi yang ingin tentunya melakukan modifikasi pada kendaraan tercintanya, yang pasti kan harus benar-benar kita pahami dulu ya, tujuan dari modifikasi kita itu seperti apa sih, supaya nggak nyesel di kemudian harinya. Nah, kalau misalnya konsepnya dan juga tujuan dari modifikasi mobil nggak kita pikirkan secara matang-matang, nanti kasihan mobilnya ternyata nggak bisa digunakan, sama aja bohong kan. Nah, tujuan modifikasi mobil umumnya itu ada dua macam, yaitu antara lain bisa untuk kita gunakan sebagai kendaraan sehari-hari dan bisa juga sebagai untuk kendaraan kontes. Benar ya Om ya? Baik, sebagai kendaraan kontes. Nah, berbeda tujuannya, yang pasti otomatis penanganannya juga akan berbeda pula. Jadi diingatkan, ini harus konsepnya kita matangin dulu, mau modifikasi untuk mobil kontes atau mobil sehari-hari, jadi biar tahu nih penanganannya berikutnya bagaimana. Nah, sekarang kita mau, tapi sebelum kita bahas lebih detail lagi, karena saya juga senang banget nih akhirnya bisa berbincang-bincang dan Mitsubishi membahas mengenai modifikasi ini di sini. Tidak menutup kemungkinan nanti rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain yang mau mengajukan pertanyaan bersama dengan mereka juga monggo banget. Tapi sebelumnya kita penasaran nih, di sini Om Andre mungkin bisa menjelaskan secara singkat mengenai apa sih latar belakang atau juga visi dari NMAA ini selain membuat segala sesuatu yang standar supaya nggak boring lagi. Silakan Om Andre. Oke, selamat siang sebelumnya teman-teman dari komunitas.
Juga terima kasih untuk Mitsubishi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada kita di NMA untuk berbicara sedikit tentang dunia modifikasi. Ya, untuk NMA sendiri sebetulnya ini adalah wadah untuk brand aftermarket maupun teman-teman modifikator. Juga ada komunitas juga yang bergabung di kita untuk sama-sama untuk memajukan industri modifikasi nasional agar karya-karya modifikasi dan aftermarket bangsa Indonesia bisa diakui, terutama nggak cuma di Indonesia tapi juga di internasional nantinya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kegiatannya dan juga targetnya dari NMA ini mungkin bisa dijelasin juga aktivitinya selama ini dilakukan apa aja dan tujuannya NMA ini apa targetnya? Ya, kami kick off di tahun 2016. Seperti tadi sempat disampaikan bahwa kami sama-sama di sini punya mimpi, juga teman-teman di industri aftermarket dan modifikasi juga punya mimpi untuk ngebikin industri modifikasi ini naik ke level selanjutnya. Ada beberapa hal yang kami kerjakan, seperti kami bikin seminar modifikasi. Di 2016 kita bikin ada 5 seminar modifikasi di berbagai kota. Lalu di 2017 kita ada 10 kota seminar modifikasi. Di 2018 kita punya event Indonesia Modification Expo 2018. Itu adalah event expo modifikasi pertama di Indonesia, dan tahun ini juga sama, kita bikin seminar modifikasi dan akan ada event expo itu juga. Jadi tujuannya sebenarnya untuk mempersatukan semua pilar, baik teman-teman yang di APM juga brand aftermarket tentunya dengan modifikator. Baiklah, jadi sedikit mengedukasi buat teman-teman semua di sini yang ingin modifikasi kendaraannya ya. Jadi dengan seminar dan juga expo tersebut ya. Nah, harapan yang ingin dibentuknya, harapan dengan dibentuknya NMA ini sebenarnya apa sih, Amandre? Ya, yang pasti kita mau edukasiin tentang industri modifikasi, cara modifikasi yang tepat guna, yang proper agar teman-teman juga nggak salah kaprah dalam memodifikasi mobilnya. Baik, nah dengan adanya NMA ini, boleh sharing nggak sama kita apa sih efeknya ke dunia industri custom culture? Ya, salah satu hal yang dibuat dari kami adalah kami menerbitkan produk-produk lokal, produk-produk modifikasi yang diakui nggak cuman di dunia modifikasi nasional, juga di modifikasi internasional. Kurang lebih seperti itu. Dan sekarang udah mulai banyak produk-produk lokal yang mulai diakui seperti yang tadi kita bilang gitu. Ih, tepuk tangan dong nih untuk NMA nih, ya kan? Jadi generasi muda sekarang juga supaya juga lebih mencintai lagi produk-produk lokal ya Om ya. Betul sekali. Nah, sekarang kita beralih nih ke Om Okto. Apa kabar Om Okto? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik banget. Om Okto, tadi Sofi di awal udah bilang nih, orang itu banyak banget nih tujuan orang modifikasi itu, ada yang pengen buat kendaraan sehari-hari, ada yang buat memang dia pengen kontes. Nah, mungkin Om Okto bisa sebagai komite dari NMAA pasti kan lebih menggelutinya lagi nih. Mungkin bisa sharing bersama kita apa sih sebenarnya mayoritas orang-orang tuh memodifikasi kendaraannya mereka? Ya, terima kasih. Ya, memang pada dasarnya setiap manusia itu kan punya keinginan untuk bisa tampil berbeda dengan yang lainnya. Itu sudah sifat yang sangat mendasar. Dan sifat inilah yang memang akhirnya masuk ke ranah dunia modifikasi ketika seseorang melihat bahwa mobilnya itu sama dengan mobil orang lain. Jadi dia ingin ada sebuah personalisasi, ada sesuatu yang bisa dia upgrade terhadap mobilnya, supaya ketika entah itu komunitasnya, teman-temannya atau siapapun melihat mobil itu langsung dia tahu pemiliknya itu siapa gitu. Jadi dari situ memang orang-orang khususnya yang memang tahu mobil, yang ingin membuat sebuah jati diri pada mobilnya, dia langsung memang memberi sentuhan modifikasi itu gitu. Nah, dari situlah makanya ada memang beberapa langkah dari modifikasi yang bisa akhirnya diterapkan. Baiklah, itu dia tadi kenapa banyak sekarang suka banget yang namanya modifikasi, karena memang ingin personalisasi, ingin sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, ya kan? Nah, tapi penasaran banget nih, kalau misalnya kan seorang pengen sesuatu yang berbeda, namanya kan modifikasi itu kan ada yang namanya berarti kita merubah sesuatu atau juga menambahkan sesuatu. Di sini Om Okto boleh sharing nggak bersama kita di sini bagaimana sih modifikasi yang proper atau juga tentunya yang sangat layak untuk kita pakai untuk daily use agar sesuai dengan regulasi untuk kita gunakan di jalan raya tepatnya, ya kan? Jangan sampai nanti tiba-tiba ditilang sama polisi gitu. Silakan. Ya, sebelumnya memang kami
kita berkumpul dalam sebuah wadah yang namanya NMA ini, kita sudah sepakat bahwa apapun modifikasinya kita tetap harus mengutamakan yang namanya kelayakan atau jadi kita harus juga bedakan mana memang modifikasi yang kita pakai sebagai passion kita dalam mengemudikan sebuah mobil dalam kondisi harian, dan juga bagaimana kita memanfaatkan modifikasi itu untuk on-test. Artinya di sini memang ada perbedaan yang mana kalau untuk modifikasi untuk pakai harian, modifikasi harian ini kita harus sesuaikan dengan regulasi-regulasi yang berlaku. Regulasi ini bisa menyangkut dari regulasi dari pemerintah mengenai kelayakan sebuah kendaraan untuk di jalan raya, dan juga regulasi yang mungkin di antara kesepakatan bagi yang di dalam komunitas modifikasi ini, kita harus juga memahami bahwa modifikasi yang terlalu ekstrim itu sebenarnya sangat berbahaya kalau dipakai di jalan raya. Jadi aturan-aturan misalkan seperti aplikasi, misalkan modifikasi lampu, kemudian juga hal-hal yang lainnya menyangkut suspensi, velg, segala macamnya itu harus mengacu pada aspek keselamatan dan keamanan itu sendiri. Baik, jadi ingat banget harus menyangkut aspek dari keselamatan juga ya. Nah, jadi jangan sampai karena pengen kayaknya gue punya ide yang begini nih, gue mau bikin begini nih, nggak tahu ya ternyata pada saat kita gunakan daily use malah merugikan kita sendiri. Iya, seperti modifikasi yang dilakukan pada sektor lampu. Sekarang kan kita udah tahu banyak bahwa memang makin banyak model jenis-jenis lampu ya, tapi ketika itu kita misalkan berkendara ketemu hujan, kondisi malam hari itu kan belum tentu lampu hasil modifikasi tersebut yang bisa memberi rasa safety buat kita. Iya. Itu juga yang lain-lainnya ya. Seperti itu. Baik, nah kalau begitu, nah ini Om Okto, kalau kita tetap tadi Om Okto sudah bilang modifikasi yang proper itu seperti apa. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong modifikasi ini kan biaya yang dikeluarkan itu tidak sedikit ya. Bahkan kadang ada orang yang niatnya mau modifikasi nih ya kan, begitu udah masuk bengkel gak dikerja-kerjain, kayak saya dia ceritanya. Saya jujur aja nih sebelum diledekin sama Om Aris. Om Okto, ini boleh sharing gak sih apa aja sih tentunya langkah-langkah pada saat kita ingin memulai modifikasi untuk skala priority kita, jadi biar kita tahu nih apa yang akan kita lakukan. Nah, ini yang paling penting ketika kita memang mau memulai modifikasi, kita harus membuat semacam skala prioritas. Skala prioritas ini juga ditentukan oleh besaran dari budget yang akan kita keluarkan, kemudian juga mengacu kepada siapa nanti kita berkonsultasi atau menyerahkan mobil kita untuk dimodifikasi, dan juga pada saat ini juga kita harus bisa melihat kira-kira aplikasi atau modifikasi apa yang akan kita terapkan, misalkan agar sesuai dengan selera kita gitu. Jangan sampai akhirnya pada pertengahan ini proses tiba-tiba kita merasa tidak suka gitu. Modifikasi ini tidak sesuai ternyata ini kan. Tidak sesuai, akhirnya harus lagi mulai dari awal. Makanya itu saya tekankan bahwa memang skala prioritas itu penting, karena ini juga balik lagi ke diri kita bahwa kita sendiri kalau misalkan ingin satu ketika kita melihat yang lain itu kadang kita suka berubah pikiran, suka berubah kemauan juga. Jadinya akhirnya kayaknya pakai yang itu bagus. Apalagi kalau kita latah gitu melihat kayaknya modifikasi temen gue lebih bagus. Ikutan gitu kan? Dia merubah lagi. Nah, itu akhirnya budget yang bukan. Jadi dari awal tuh kita harus pastikan dulu budgetnya bagaimana, kemudian menentukan aliran modifikasinya seperti apa. Dari aliran modifikasi tersebut kita bisa melihat kira-kira prioritas apa yang akan dilakukan untuk modifikasi tersebut. Baik, jadi ingat tuh teman-teman semuanya yang memodifikasi mobilnya, tentukan dulu aliran atau juga arah modifikasinya, kemudian budgetnya. Ini kalau saya sih mikirnya pakai budget paling ini ya, dan juga pemilihan barang. Tapi ini juga cari toko atau bengkel atau modifikator ini juga agak-agak susah gampang ya, sesuai dengan yang kita inginkan juga. Nah, kalau untuk Om Okto lagi ini mungkin apa sih yang benar-benar kita perhatikan pada saat akhirnya kita sudah menemukan itu semuanya, detailnya apa yang harus kita perhatikan, apa memang harus kita lepas gitu aja atau gimana nih Om?
ketika kita sudah menentukan semuanya, proses juga sudah berjalan, kita tetap harus melakukan terus pemantauan ya, dalam arti kita bisa melihat jangan sampai apa yang sudah kita lakukan ini berjalan sesuai rencana gitu. tidak melenceng, kemudian juga yang menyangkut ya soal yang penting adalah persoalan detailing juga nih. Jadi mungkin semua bengkel, semua modifikator itu memang bisa menyelesaikan, tapi selama proses itu kenapa kita harus terus mendampingi adalah supaya hasilnya detailingnya ini, finishingnya itu bisa sempurna. Karena ketika misalkan kita ada mendatangkan niat untuk ikut sebuah kontes modifikasi, pasti ya persoalan finishing ini yang akan menjadi sebuah fokus dan bisa juga menjadi batu sandungan apabila penilaian yang lain sudah bagus sementara finishingnya tidak rapi atau tidak sempurna, mengurangi penilaian jadi mempengaruhi penilaian. Jadi sekali lagi apapun modifikasinya tetap perhatikan pada hasil akhirnya itu seperti apa. Oke, baiklah kalau begitu. Itu dia sama Om Okto. Sekarang mau tanya nih sama Om Aris. Tadi Om Okto udah sharing nih sama kita mengenai modifikasi untuk daily use. Nah, tadi kan ada juga kalau misalnya Om Okto tadi bilang kalau misalnya kita ternyata berniat untuk modifikasi sebagai kendaraan kontes. Nah, apa aja sih? Dan juga bagaimana persiapannya untuk ikut kontes modifikasi? Di sini ada teman-teman yang mau ikut kontes modifikasi? Mungkin Mitsubishi Expander-nya Om Sony berminat ya? Nah tuh, gimana nih Om? Silakan. Persiapannya bagaimana? Iya, setelah kita sudah biasanya untuk beginner, untuk awal itu kita daily use. Pasti kita akan meningkatkan level untuk jati diri itu biar dikenal dan diakui. Nah, kontes modifikasi ini sebenarnya banyak jebakannya. Kenapa saya bilang banyak jebakannya? Dari tahun jadi ketahuan ya umurnya. Dari tahun 2004 saya memulai jadi juri modifikasi, walaupun modifikasi di Indonesia berkembang dari tahun 98. Itu kita banyak pergerakan atau banyak masukan atau bahkan banyak dari para anggotanya, pesertanya itu yang kurang puas dengan hasilnya. Karena patut disadari juga teman-teman juga yang ingin ikut kontes, patut disadari adalah kontes modifikasi itu hanya mengandalkan subjektivitas. Rasa bagus atau tidak. Nah, sedikit tips juga tadi yang seperti Tante Sofi bilang, gimana mau ikut kontes modifikasi? Nah, pertama kita lihat dulu apa yang jadi beberapa kategori piala di kontes tersebut. Lalu coba dicek penilaiannya, penjabaran dari kategori tersebut apa aja. Nah, bagi teman-teman yang merasa dia ingin menjadi the best of the best atau champion atau king yang disebut di kontes modifikasi, itu ada beberapa aspek yang harus diikuti. Nah, tetapi tadi lagi balik lagi, beberapa penyelenggara kontes modifikasi itu sudah mulai melek bahwa subjektif itu harus terukur. Enaknya itu misalnya dari poin 1 sampai 10, enaknya itu di level berapa. Nah, kalau saya bilang enak, ini bagus nggak? Bagus. Bagusnya Om Okto beda lagi. Bagusnya Pak Andre beda lagi. Nah, ketika ternyata perbedaannya itu cukup besar, misalnya saya mau kasih nilai ini menurut saya biasa-biasa aja, tapi nilainya 6. Tiba-tiba Om Okto kasih ini agak bagus, nilai 8. Nah, setiap perbedaan kita sebagai juri harus bisa memberikan argumen. Ya malum kan ya, namanya kadang-kadang suka skip. Apalagi waktu itu saya pernah 200 mobil dalam sekali. Nah, itu pasti ada unsur skipnya, makanya itu harus dihitung 1 sampai 10 itu skalanya berapa bagusnya. Nah, setelah itu baru kalau memang penyelenggaranya sudah menentukan kategori beserta lengkap dengan penjelasannya, lalu ada poin-poin yang jadi batasan, nah itu berarti bisa dikatakan penyelenggaranya
cukup bisa bertanggung jawab untuk memberikan kategori king atau juara kepada para pesertanya. Baik. Kira-kira begitu. Baik, nah itu dia. Nah, dan selanjutnya apa sih yang perlu diperhatikan selain memodifikasi pada saat kita ingin ikut kontes, selain mobilnya tentunya sudah proper banget, apalagi nih yang amat sangat perlu kita perhatikan? Nah, kadang-kadang para peserta kontes ini ikut main langsung masuk aja. Nah, Maksudnya ikut main langsung aja itu jadi dia mobilnya dimodif, habis-habisan, eksterior, interior, audio, mesin, kaki, semuanya termasuk cat apa segala macam. Dengan upaya yang cukup besar yang mereka keluarkan, mereka pasti berharap piala kan. Nah, ketika mereka berharap piala, ternyata apa yang sudah diubah, apa yang sudah mereka lakukan ternyata tidak menghasilkan atau tidak bisa berhasil memikat hati dari para juri. Nah, akhirnya mereka kecewa. Padahal kalau diteliti, jadi sebelum masuk mau ikut kontes itu kan pasti ada beberapa piala kategori. Betul. Nah, misalnya mobil dengan cat terbaik. Jadi kita harus tahu dulu nih kategori yang mau gue ikutin yang mana nih gitu kan. Jadi dia tahu fokusnya dia mobilnya yang dimodifikasi seperti apa. Dan kayak Om Okto bilang tadi, disesuaikan dengan dana yang kita punya. Kita punya dana 50 juta, kita mau modif, kalau semuanya pasti setengah-setengah atau dikit. Kalau saya nggak punya dana, mangkrak aja di bengkel ya kan. Itu nasib namanya. Baik. Nah, Jadi setelah kita mencari, saya mau incer piala apa, kayak BSP, mungkin audio atau pelek yang paling bagus atau apa, nah itu kita bisa konsentrasi di sisi itu. Tetapi kalau memang dananya mencukupi dan kita juga punya fasilitas atau bengkel modifikasinya itu juga bisa mensupport, itu tidak menutup kemungkinan, tetapi harus dilihat dari tadi ada faktor-faktor hitungan angka-angka yang bisa kita kejar. Jadi nggak sembarangan aja, ada aturan-aturan supaya apa yang kita ubah, apa yang kita modifikasi itu mendapat nilai yang proper dari para juri. Baik, itu dia tadi. Ingat ya, dipastikan dulu mau ikutan nih kategorinya apa, jadi kita tahu persiapannya. Kalau untuk regulasinya sendiri, apa sih regulasi kontes, modifikasi, dan pasti kan ada regulasi ya kan? Dan untuk apa dibuat gitu, silahkan. Nah, regulasi ini sebenarnya dibuat berdasarkan pembatasan-pembatasan yang ibaratnya acuan lah buat si juri melihat ubahan-ubahan yang dilakukan oleh mobil tersebut. Nah, kalau tadi kategori itu akan dijelaskan melalui ubahan-ubahan rulesnya seperti apa. Tapi kalau yang total, yang overall itu biasanya udah ada nanti misalnya eksterior, situ apa aja yang diubah. Terus ada unsur customnya biasanya. Nah, tadi Om Tom bilang detailing-nya. Nah, dari zaman-zaman sebelum masih yang pertama-pertama kita bergerak dari modifikasi di Indonesia ini, banyak yang ekstrim. Potong sana, potong sini, ubah sana, ubah sini, ubah sana, ubah sini. Begitu masuk ke pameran, detailingnya masih minus. Detailingnya masih minus. Iya, masih ada sisa-sisa hasil amplasnya, bahkan belum ada yang di bagian dalamnya. Berarti finishingnya belum oke. Finishingnya belum oke, detailingnya belum oke. Kayak misalnya kanan 5 cm, ternyata kiri 9 cm. Itu apa ya segitu nih melakukan penilaiannya? Iya, kan kita harus lihat harmonisasi kanan kiri. Ternyata sampai berapa inch juga kalian harus bisa tahu tuh. Oh, jangan salah. Jangan salah. Pada saat kita menjuri, kita bawa 20 kredit card ya Pak. Kredit card tidak aktif namanya. Untuk ukur. Dulu itu tahun 2000-an ya. Tapi sekarang kan udah ada alat-alatnya, panduan-panduannya, kita udah pakai alat yang lumayan canggih, jadi tidak terlalu repot kayak dulu. Kalau dulu udah benar-benar repot. Karena masih kita bikin sendiri alatnya untuk ngecek detailing dan juga finishing dari mobil-mobil para peserta. Baiklah, banyak rumit juga ternyata ya, bukan hal yang mudah ya kalau misalnya melakukan penilaian seperti itu ya. Betul, karena juga menyangkut ini sifatnya subjektif. Karena kalau balapan kayak Om Rifat kan, siapa yang finish di duluan atau dia finish lebih cepat, dia yang menang. Iya benar. Nah, kalau ini masalah rasa. Berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Penilaiannya juga beda-beda. Nah, kalau untuk kategorinya sendiri bisa dijelasin nggak nih, Om Aris? Mungkin dari kalau misalnya NMAA bikin kontes, kategorisasinya seperti apa aja sih?
Kalau dari kategorinya memang kita banyak. Jadi melihat dari sisi satu mobil keseluruhannya, nanti ada yang kategori yang untuk cat ada sendiri, lalu untuk mesin ada sendiri, dan itu memang sudah ada pialanya. Kita bikin banyak. Jadi pengembangan dari tiap mobil per sektoralnya kita punya. Dan itu sudah kalau di NMA ya Pak Andre ya, udah ada rulesnya, sudah ada patokannya, bahkan parameternya angka dari 1 atau sampai 5 atau 1 sampai 10 itu sudah ada berdasarkan persentase tingkat kesulitan dan juga komponen-komponen yang ada di mobil. Baik, itu dia. Nah, silakan ini dia kita berikan kesempatan untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh banget loh nih teman-teman Xbox, mungkin ada yang mau nanya? Ada teman-teman Xbox? Silakan. Ini teman-teman Xbox juga dari beberapa dari mereka juga ada loh yang sudah melakukan modifikasi untuk kendaraan Mitsubishi Expander mereka. Ada yang mau tanya silakan? Ada yang mau nanya nggak? Baik, kalau begitu belum ada yang mau nanya. Nah, kali ini kita juga ada yang mau tanya. Baik, silakan. Halo, dengan siapa namanya? Dengan Eko Marsha, Xbox Bekasi. Silakan Mas Eko. Kita mau nanya untuk modif sesuatu mobil yang dari standar. Ada nggak garansi misalkan dari pihak APM atau TPM atau dealer kalau kita udah berubah dari velg standar 16 ke 20 atau 22 atau dari mesin atau dari kelistrikan? Nah itu untuk garansi seperti apa? Baik, terima kasih banyak Mas Eko, pertanyaannya benar-benar bridging saya untuk manggil lagi narasumber kita kali ini. Boleh kita berikan tepuk tangan tentunya untuk Bapak Budiarto selaku Head of Technical Service and CS Support Department dari PT MMKSI. Selamat siang Pak Budiarto, apa kabar? Pak, ini pas banget Pak, padahal saya belum mau tanya soalnya, tapi ada yang langsung bertanya nih seputar garansinya kalau misalnya melakukan modifikasi dari mobil standar Mitsubishi. Silakan Bapak, mungkin Bapak bisa sharing bersama kita. Ini kebetulan Mas Eko adalah Xbox, para pengguna dari kendaraan Mitsubishi Expander juga. Silakan Pak Budiarto, mungkin bisa sharing bersama kita kali ini. Ya, terima kasih, selamat sore semuanya. Terima kasih ya tadi pertanyaannya, dan kebetulan memang di jalan tuh sering lihat sendiri Expander dimodif dan pelek ban segala macam. Jadi gini, nanti kalau terutama yang udah punya mobil Mitsubishi Expander, nanti buka lagi di buku ya, bisa Facebook lihat khusus di halaman garansi. Yang ingin saya jelaskan adalah pertama, modifikasi itu bukan hal yang haram. Enggak ya. Jadi nggak usah takut. Di situ di garansi itu ada jelas bahwa disebut yang tidak ditanggung garansi jika terbukti secara teknis kerusakan yang terjadi itu akibat modifikasi. Nah itu bahasa hukum. Itu intinya itu. Jadi sebenarnya kalau menjudge kerusakan sebuah part atau mobil itu, wah ini karena modifikasi, nggak semudah itu, nggak, harus dibuktikan dulu. Jadi ada melewati pembuktian terlebih dahulu ya Pak ya? Iya. Karena tidak serta-merta akan langsung membuat rusak itu mobil. Lemah banget mobilnya baru dirubah itu langsung rusak. Sebenarnya enggak ya. Hanya mungkin contoh tadi modifikasi pelek menjadi lebih besar, ban lebih lebar segala macam. Mungkin tipsnya para pakar modifikasi udah tahu juga kalau untuk dipakai di jalan tadi disebutin mungkin ada regulasi segala macam ya. Nah kalau tipsnya kalau dari kami sih mungkin perlu dipelajari lagi mobil ini speknya misalkan pelek atau wheelbase, peleknya itu offsetnya seberapa sih? Jangan terlalu jauh melencengnya, terlalu keluar itu juga nanti efek sampingnya pasti ada. Tidak berlaku di mobil Expander aja, di mobil yang lain juga sama. Kemudian kalau bisa pertahankan total diameter dari ban itu nggak jauh beda dengan aslinya. Itu kalau misalkan diameter aslinya sekitar 85 cm atau 850 mili, ya mungkin nggak usah jauh-jauh dari situ gitu. Sementara itu. Baik, sudah terjawab ya Mas Eko ya? Kenapa?
Kelistrikannya untuk electricity-nya gimana tuh? Listrikan juga sama, harus ada pembuktian. Nah, ini ada tips sangat penting. Baik modifikasi sendiri di rumah maupun ke bengkel, kalau menyentuh kelistrikan, resep pertamanya adalah pertama sebelum melakukan pembukaan atau pelepasan part, lepas dulu minus baterai. Kabel aki yang minus, buka dulu. Tuh tips and Itu triknya langsung tuh. banyak kejadian hal itu dianggap sepele, tapi nanti ada kondisi-kondisi tertentu ya, mobil sekarang ini makin canggih, sensornya ada di mana-mana gitu, termasuk beban di bagian tertentu itu kesensing atau kedetek oleh komputernya, sehingga dia akan ngejudge tertentu. Kadang-kadang ya syukur-syukur cuma fuse atau sekring yang putus. Kalau yang lebih parah lagi kena komputernya kan berarti itu bisa terdeteksi dari mana asalnya. Baik, jadi yang pertama minus baterainya harus dilepas dulu ya Pak Budiarto ya. Baik, sudah terjawab ya Mas Eko? Nah, langsung nih kayaknya habis ini mampir ke hall sebelah untuk melihat-lihat peralatan-peralatan mana yang mau dibeli untuk modifikasi. Ada lagi yang mau tanya? Silakan teman-teman semuanya. Baik, sambil menunggu pertanyaan nih Pak Budiarto, Sofi juga mau nanya nih sama Bapak Budiarto selaku perwakilan dari PT MMKSI, bagaimana sih Mitsubishi sendiri melihat pergerakan atau juga tren modifikasi pada saat ini? Sangat bagus ya. Ini mobil terutama expander ini menginspirasi tidak hanya pengguna tapi juga pembuat atau pabrik aksesoris. Jadi MMKSI atau MMC sendiri ada aksesoris genuine, tapi di luar ternyata jauh lebih banyak aksesoris yang mungkin trennya sekarang plug and play ya, nggak perlu bongkar, nggak perlu plug. Baik, jadi sebenarnya dari PT MKSI sendiri sangat mendukung sekali dengan adanya modifikasi ini ya. Baik kalau begitu. Nah, dan sekarang di sini kami juga ingin mengetahui juga kalau misalkan kita sudah mengetahui tren modifikasi sangat didukung nih ternyata nih. Om Andre boleh jelasin nggak bersama kita di sini? Tren modifikasi pada saat ini lagi ngetren seperti apa sih untuk modifikasi sendiri? Ya, tadi sepakat yang disampaikan Bapak. Jadi expander salah satu contohnya mungkin kalau di expander semakin mobil aerodinamikanya semakin menarik, semakin keren, pasti teman-teman komunitas ini juga tahu semakin gatel Pak pengen modifikasinya gitu. Karena semakin menarik untuk dimodifikasi. Nah, balik lagi ke tren tadi, tren plug and play betul sekali, karena kami pun di industri modifikasi sekarang semua yang disematkan di mobil dimodifikasi itu harus proper, harus tepat guna gitu. Jadi semua yang dibenarkan standarnya harus itu dulu. Jadi tren itu akan mengikuti ke tren. Jadi enggak oversize di wheels, terus penyematan di engine misalkan akan ada modifikasi, itu pun sama, yang tidak merusak ke bagian-bagian lainnya, tapi semuanya harus tepat fungsi, tepat guna. Itu sih lebih ke modifikasi yang proper, modifikasi yang nggak cuma jadi ajang show off mobil yang nggak bisa digunakan, tapi bisa digunakan secara daily, dipakai nongkrong, dipakai mejeng juga asik. Lebih ke situ. Itu dia trennya. Nah, teman-teman ada yang mau tanya lagi? Silakan, ada yang mau tanya? Di sebelah sana? Oke, silakan Mas. Saya Ocek. Saya mau nanya nih Mas. Mobilnya ada di situ tadi. Mobil yang paling eligible untuk ring untuk expander sampai ring berapa ya? Karena saya punya menggunakan ring 20 dan itu menurut saya sangat baik dan sangat nyaman jika dipakai di expander, dan saya sudah memakai itu hampir 1,5 tahun menggunakan ring 20 sampai paling jauh saya menggunakan itu ke Semarang, dan itu saya pakai mobil itu sebagai daily activity saya ke kantor dan ke customer. Dan menurut om-om semua, gimana ring berapa yang eligible jika digunakan di expander? Apakah saya kurang gede dengan 20 ring? Karena menurut saya MPV yang paling nyaman saat ini ya expander, karena dengan 20 tetap nyaman, dan itu terbukti dengan mobil-mobil saya yang lain itu tidak bisa menggunakan ring 20. Oh, ini review tanpa bayaran loh ini ya kan, ring 20 tetap nyaman pakai Mitsubishi Expander katanya. Lanjut Om, gimana Om? Ya, pertanyaan saya mungkin Om Okto lah ya, yang mungkin sering mengulas saya di tabloidnya.
gimana, apakah sudah proper dengan ring 20 atau saya harus ganti lagi di 22 atau 18. Ya, terima kasih. Terima kasih Om untuk pertanyaannya. Baik, kira-kira gimana nih? Siapa yang mau menjawab? Ya, Silakan. terima kasih Om Oce. Kita ketemu lagi di sini. Ya, kalau menurut saya memang sebenarnya memang itu relatif ya. Persoalan hobi itu memang kadang sih tidak terbatas. Yang artinya kalau bagi saya sih prinsipnya bahwa untuk aplikasi velg berdiameter besar ini kita tetap sesuaikan dengan kondisi awal dari pabrik sesuai rekomendasi dari Pak Budiarto. Ya mungkin bisa saya tambahkan lagi setiap perubahan kenaikan dari ukuran velg itu, diameter velg itu sekitar 2 inch ya. Sarannya yang paling nyaman, paling aman itu di kenaikannya itu dari standar itu diameternya sekitar 2 inch. Jadi kalau expander itu 16 ya. 16 itu ya masih cukup dipakai secara ini memang ring 18. Tapi memang saya pernah ngobrol baik dengan Rifat, kemudian dengan mungkin Pak, kalau nggak salah juga dengan Pak Budiarto juga, bahwa suspensinya expander ini memang sebenarnya kalau secara konstruksi memang mendukung untuk ini aplikasi velg berdiameter besar gitu. Konstruksinya juga yang tidak gampang membuat mentok dengan posisi ban. Kalau itu mengalami peningkatan yang cukup sedikit ekstrim gitu. Karena ring 20 ya kalau untuk sebuah MPV, bagi small MPV seperti expander ini memang cukup ini ya, bagi saya tuh udah cukup luar biasa. Apalagi tadi Om Oce bilang tetap bisa dibawa nyaman bahkan sampai keluar kota. Ya itu saya sih memang sangat ini sekali, karena waktu saya sampai ngolong aja tuh lihat Pak, ini ring 20 pun bahkan mungkin kalau misalkan mau lebih ekstrim lagi sebenarnya bisa, tapi kan bagaimanapun juga aspek keamanan, aspek kenyamanan itu penting yang buat kita semua gitu. Apalagi kalau di mobil tersebut kan pada saat kita touring kita juga bawa keluarga, bawa ini, jadi ya bagi kami sih yang penting ukuran ini memang sesuai ini aja, sesuai rekomendasi dari pabrikan dan juga kenaikan ininya dalam hal konteks yang non. Ya mungkin kalau saya ngukurnya dari sisi diameter, ini bilang kan standarnya itu kan velgnya itu 16, bannya 205, 225, 65, 225, 60. Berapa kan standarnya? 205, 205, 55, 16. 55, 16. Kalau saya kan pakai 20 itu, saya pakai diameternya ban itu 245, 35, 20 untuk belakang. Untuk depan 225, 35, 20. Seharusnya sih nggak beda jauh ya sama standar IG ya. Dan itu so far sih waktu saya touring ke Semarang bolak-balik itu ya saya bawa keluarga dan itu tidak ada kendala apa-apa. Dan itu tetap nyaman sih. Dan semua ya intinya saat ini di Exmox sendiri aja yang menggunakan ring 20 itu paling jauh di Kalimantan Timur. Dan itu jumlah ring 20 yang tergabung dalam Exmox itu ada sekitar 60 anggota. Jadi so far Luar biasa. nggak ada masalah dari ring 20 itu digunakan di expander. Jadi ya menurut saya ini suatu terobosan baru dari Mitsubishi yang saya pengguna ring besar itu cukup eligible lah dipakai di ring 20. Baiklah, terima kasih loh Om Oce, pengakuannya, tepuk tangan. Tuh, terbukti kan benar-benar kenyamanannya dari Mitsubishi Expander. Pak Budiarto mungkin ada mau ditambahkan? Ya, share segala macam. Komunitas ini kan sebenarnya juga bisa menjadi wakil dari sebuah merek. Ya, ini pesan saja. Walaupun di luar banyak orang melakukan, tapi jangan ya, karena ada regulasi pemerintah yang harus kita patuhi. Contohnya nanti kalau ada waktu coba baca peraturan pemerintah nomor 55
tahun 2012. Ya Pak, karena setiap kali saya masuk jalan raya itu masih sering lihat lampu sen warna biru. Nah, maksud saya di Exmo jangan sampai kita ngelihat ada yang seperti itu ya. Jangan. Itu luar biasa. Regulasi itu benar-benar orang itu buta terhadap regulasi. Jadi bahaya sekali. Minta jalan, kasih sen, mau belok, tapi lampu sennya biru atau merah, itu luar biasa. Itu nggak ngerti Pak, orang yang di belakang itu yang taat peraturan ini banyak. Jadi begitu ada yang ngerti begitu, ini orang mau kemana sih? Baiklah, jadi harus sesuai dengan regulasi, harus mementingkan juga tentunya segi dari keamanannya juga ya Pak ya. Baik, itu dia. Jadi istilah kata nih Pak Budiarto, orang tua bilang mau modifikasi monggo, tapi ingat ya jangan ina-inu ya. Baik, silakan teman-teman di sebelah sini mungkin ada yang mau tanya-tanya, boleh banget seputar dunia modifikasi. Ada lagi yang mau tanya Pak teman-teman Exmo? Masih ada yang mau tanya lagi? Silakan, masih ada waktu kita, silakan. Boleh dibantu mic-nya? Di sebelah sana. Halo, selamat siang. Ya, siang. Silakan Om. Nama saya Trian dari komunitas Exmo. Mobil saya sekarang kan masih kaleng-kaleng nih, masih kaca filmnya masih asli. Nah teman-teman kan pada ganti yang lebih gelap ya. Itu kalau sebenarnya standarnya itu kalau biar nggak panas itu mereknya apa sama tipenya apa? Aduh, ini pertanyaannya mungkin nggak usah menjelaskan merah, mungkin yang sebaiknya pilihannya seperti apa nih, ya kan? Terima kasih Om, pertanyaannya silakan Om Aris. Ya, nah kalau untuk kaca film yang saya udah belajar beberapa dari teman-teman aftermarket yang kaca film, sebenarnya itu bukan gelapnya Mas, tapi kemampuan kaca film itu menyerap panas dan memandarkan cahaya dari ultraviolet. Jadi sebenarnya terus terang di mobil saya kaca depannya clear, tapi begitu saya paling gampang untuk ini panas atau enggak itu handphone taruh di depan untuk melihat GPS. Itu kalau dia di luar panasnya bukan main, terus kita cuma pakai sebelumnya saya pakai kaca film 20 yang 20% yang kira-kira nggak begitu bisa menyerap panas, nggak nyampe 1 jam. Bukan mobil yang overheat tapi handphone saya overheat langsung. Nah akhirnya saya coba tanya, sebenarnya pertanyaannya sama, harus masang yang kegelapan itu berapa persen? 20 kah, 40, 60 atau 80? Ternyata dia bilang, Mas pakai clear aja. Selama materi dari kaca film tersebut bisa menyerap panas dengan baik, itu nggak masalah. Mau clear juga, akhirnya saya pakai clear yang di depan, yang di samping cuman yang 40 cukup. 40 yang penting tidak begitu terlihat dari luar. Kadang-kadang juga kalau misalnya istri lagi bawa sampai agak-agak malam pulangnya itu masih aman. Jadi untuk meredam panas itu bukan pengaruh dari warnanya, tapi dari materi kaca film tersebut. Jadi dia ada yang di belakang-belakang sana banyak, makanya sekarang produsen kaca film itu ngasih sampelnya gini, dia kasih lampu blur, lampu tembak. Itu kalau misalnya kacanya biasa dari jarak yang tidak terlalu jauh aja itu panasnya minta ampun. Begitu dia kasih masuk kaca film yang model yang bisa meredam panas, ya itu kita tempelin kacanya juga nggak masalah. Jadi jangan juga yang karena gelap pasti dingin, belum tentu Mas. Yang paling benar kalau misalnya gelap bukannya makin dingin, bisa-bisa ditangkap polisi Mas. Iya, karena ada batas maksimalnya tingkat kegelapan dari kaca film tersebut. Jadi bukan lihat dari tingkat kegelapannya ya Om. Tuh, ini mau ngapain sih gelap-gelap lagi, mobilnya penasaran deh ini kan. Baik, yang terakhir sebelum kita menutup topik kita kali ini, mungkin boleh sharing bersama kita biar teman-teman juga semakin tahu nih pakemnya dan tujuan modifikasi dari mereka semuanya. Mungkin boleh sharing Om Aris atau juga Om Okto di sini bagaimana modifikasi yang sesuai dengan aturan atau tetap bisa untuk digunakan di jalan. Tadi menambahi juga apa yang disampaikan oleh Bapak Budiarto. Silakan Om. Ya, intinya sekarang
ketika kita mau memulai modifikasi kita tentukan saja bahwa memang pertama tadi yang seperti saya sebut bahwa dari budget kemudian kita memodifikasinya yang agar bisa sesuai dengan rekomendasi atau garansi dari pabrik. Kita tentukan misalkan ingin tampil beda ya kita bisa garap di interiornya, kemudian untuk eksteriornya mungkin aplikasi body kit segala macam yang tidak membahayakan, yang tidak melawan regulasi yang ada, itu dipersilakan. Kemudian juga yang terpenting dari semua ini adalah bagaimana dari modifikasi ini kita bisa merasa nyaman, kita bisa merasakan passion yang kuat dengan mobil kita. Jadi ketika kita membawa kendaraan tersebut, kita juga jadi merasa nyaman. Oke, mungkin saya bisa tambahkan sedikit tadi yang karena sudah diawali tadi oleh Pak Budiarto, yang sering saya lihat di jalan ada beberapa modifikasi salah kaprah yang juga menyalahi peraturan perundang-undangan. Tapi kebetulan saya tidak pernah lihat itu di Exmoc, Pak. Aman jadi teman-teman Exmoc udah melek modifikasi semua. Aman ya teman-teman ya. Iya, contohnya gini. Mungkin teman-teman tahu di mobil F1 itu ada kotak warna merah yang dia selalu nyala. Nah, di mobil sekarang juga ada di aftermarketnya. Itu kan lampu kabut namanya fog lamp. Nah, udah ada yang salah kaprah. Jadi itu nyala terus. Pokoknya lampu depan nyala dia nyala. Atau enggak setiap dia ngerem dia nyala. Padahal di F1 itu bukan nyalanya karena rem, tapi untuk menandakan pada saat kabut atau hujan deras atau debu itu nyalanya kedip-kedip, hanya memberitahu di depan ada mobil. Begitu juga dengan fungsinya, sebenarnya itu bukan ngerem dia ikut nyala. Coba kalau kita ada di belakangnya, itu silau banget, bener. Terus yang pertama itu, yang kedua saya nggak tahu ya ini kenapa kok banyak yang pakai lampu sen bukan ganti warna, Pak? Ya warna tadi biru, ada yang putih. Nah, speednya itu dikencengin, tak 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 tak. Coba diperhatiin kalau melihat mobil yang sennya dikencengin, kedutan nggak makanya? Itu kan tahun 90 Om. Nah, itu juga itu udah menyalahi peraturan. Ada beberapa yang bilang ya apa yang warna juga tadi memang sudah melalui beberapa pemikiran, makanya semua produsen sama, rem itu merah, sen itu kuning, dan juga kalau mundur itu putih, jangan diputar-putar, nanti akan bingung juga. Nah, yang juga terpenting adalah sedikit saya sampaikan, modifikasi apapun jangan pernah meninggalkan yang namanya unsur keselamatan. Sebagai contoh, mungkin teman-teman ada yang kalau yang lain-lain masih ingat deh, tapi yang sekarang saya menemukan beberapa hal teman-teman dari modifikasi ini, yang doyan modifikasi ini, kalau kita mengganti jok kulit, kita menguliti mobil. Nah, terkadang produsen ada yang menyematkan airbag di kulit. Itu nggak boleh sembarangan kita masang jok kulitnya. Karena apa? Kalau sembarangan sampai ketutup, ketika amit-amit jabang bayi ketok bangku, itu terjadi, airbag nggak akan bisa mengembang. Begitu terjadi tabrakan, karena jahitnya itu atau pemasangannya itu tidak tepat, airbagnya tidak mengembang. Yang tadinya modif jadi keren apa segala macam, jadi bahaya, kita mencelakai. Benar sekali. Nah, itu harus diingat-ingat. Coba dilihat lagi keselamatan fitur-fitur perangkat keselamatan di mobil itu juga harus diperhatikan. Baiklah, boleh kita berikan tepuk tangan tentunya untuk para narasumber kita kali ini. Terima kasih Pak Budiarto, terima kasih Om Andre, terima kasih Om Okto, terima kasih Om Aris. Tepuk tangan dong untuk mereka semuanya. Ingat sekali lagi untuk Bapak dan Ibu sekalian dan juga teman-teman semuanya, bagi Anda yang berniat untuk memodifikasi kendaraan Anda, dipastikan dulu, harus tahu dulu pakemnya ini, dipahami benar tujuan dari modifikasi untuk digunakan sebagai daily use ataupun sebagai kendaraan kontes. Dan akhir kata, saya Sofia Topi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih, boleh kita berikan tepuk tangan tentunya untuk Mitsubishi. Aku bener gak? Expander sini. Aku yang pintar milihnya, Bu Jo. Bobonya nyenyak tuh. Emang mobilnya muat? Bener aku. Buat kan? Aku yang pintar. Aku yang pilih mobil lega. Yang beli expander tuh banyak, soalnya banyak untungnya. Ini dijual lagi, harganya bagus. Aku yang bener. Ya tetap aku yang pintar pilih expander. Itu hemat sih, hemat namanya. Pinter kamu.
Semua bisa jadi pinter atau bener. Untuk mobil keluarga yang pinter bener, Mitsubishi Expander.